Oke teman-teman semua, sekarang kita masuk pembahasan aqsamul kalimah inda an-nuhah. Kalimat terbagi berapa itu di dalam ilmu nahwu. Beliau mengatakan di matannya wa qasamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Pembagian kalimat itu ada 3. Pertama ismun. Di sini ada ismun. Kalau bahasa Indonesianya mungkin kita artikan kata benda. Kemudian fi'lun, kata kerja. Kemudian harfun, kata sambung atau kata penyambung. Oke, contohnya isim adalah kitabun, sebuah buku. Kurrasatun, sebuah buku tulis. Qalamun, sebuah pena dan sebagainya. Kemudian contoh fi'il adalah fa'ala, dia melakukan, dia telah melakukan. Nasara, dia telah menolong. Fataha, dia telah membuka. Jalasa, dia telah duduk dan sebagainya. Kemudian harfun, kata sambung, contohnya minal masjidi. Kita buat contoh jumlahnya. Raja'atu minal masjidi. Aku pulang dari masjid. Maka min di sini dia menyambungkan antara kalimat raja'atu dengan al masjidi. Tugasnya min adalah menyambungkan antara kalimat raja'atu dengan al masjidi. Itu masing-masing contoh daripada pembagian kalimat. Isim, kata benda. Fi'il, kata kerja. Kemudian harfun, kata sambung atau kata penyambung. Dan masing-masing contohnya kitabun. Kemudian kata kerja contohnya fa'ala. Kemudian huruf atau kata sambung contohnya raja'atu minal masjidi. Huruf di sini adalah kalimat min. Sedangkan raja'atu di sini adalah kalimat fi'il, al-masjidi kalimat isim. Jadi tugas daripada huruf adalah menyambungkan antara imma fi'il dengan isim nanti, atau isim dengan isim, atau fi'il dengan fi'il. Oke. Setelah kita mengetahui bahwasanya kalimat terbagi menjadi 3, isim, ada fi'il, kemudian ada huruf. Sekarang kita ingin mengenal tanda-tanda daripada masing-masing isim, fi'il, dan huruf. Beliau mengatakan dalam matannya, falismu yu'rafu bil khabdi. Falismu yu'rafu bil khabdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami. Oke. Isim di sini kita bahas adalah yang pertama isim. Apa ciri khusus daripada isim? Ciri khusus daripada isim adalah al-khabdu. Pertama al-khabdu, yaitu bisa dikhafatkan. Dikhafatkan nanti dalam arti bahasa yang paling sederhana, dia bisa dibaris kasrohkan. Misalnya kalimat al-masjidi. Kalimat al-masjidi ini kan ada kasroh. Maka ini adalah kalimat isim. Kenapa? Karena dia bisa dibaris kasroh atau khafat. Oke, minal masjidi. Isim, tanda-tanda yang pertama isim adalah dia bisa dikasrohkan. Contoh yang lain, kitabun misalnya. Min kitabin atau ila kitabin. Maka kalimat kitabin di sini adalah kalimat isim. Kenapa? Karena dia menerima harokat kasroh, yaitu kasrotain. Oke, itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah at-tanwin. Dia menerima tanwin, imma tanwin dhammah atau tanwin fathah atau tanwin kasroh. Contoh yang tanwin kasroh, ila kitabin di sini atau min kitabin. Ya. Contoh yang dhammah misalnya hadza kitabun. Nah, maka kitabun di sini kalimat isim. Apa tanda isimnya? Dia ada tanwin di akhir kalimatnya. Di sini ila kitabin, kitabin juga kalimat isim. Apa tanda isimnya? Ada tanwin kasroh di bawahnya. Contoh yang fathatain, ra'aitu atau ishtaraitu. Kitaban. Maka kitaban di sini adalah kalimat isim. Kenapa? Karena dia menerima tanwin, yaitu tanwin fathatain. Jadi tanwin ada 3, imma dhammatain atau fathatain atau kasrotain. Contoh yang kasrotain ila kitabin, yang dhammatain hadza kitabun, yang fathatain kitaban, ishtaraitu kitaban, aku membeli satu buah kitab. Oke, itu tanda isim yang kedua. Yang pertama tadi khofat, yaitu dia bisa menerima harokat kasroh. Contohnya ila kitabin di sini.
dia menerima harokat kasroh. Kemudian tanda yang kedua adalah at-tanwin, dia bisa menerima tanwin imma dhammatain atau fathatain atau kasrotain. Oke, tanda yang ketiga adalah dia dukhulil alif wal lam, dia bisa dimasuki oleh alif dan lam. Contohnya kita buat adalah di sini sudah dituliskan juga contohnya. Raja'tu minal masjidi, ya, raja'tu minal masjidi. Kalimat al-masjidi adalah kalimat isim. Kenapa? Karena ada alif lam. Kalimat kitabun juga bisa. Misalnya hadza, dalam Al-Qur'an ada surah Al-Baqarah, zalika al-kitabu. Maka al-kitabu di sini adalah kalimat isim. Apa tanda isimnya? Adalah alif lam di awal kalimat. Jadi tanwin di akhir kalimat, alif lam di awal kalimat. Zalikal kitabu, maka kalimat al-kitabu adalah kalimat isim. Apa tandanya? Ada alif lam di awal kalimatnya. Kalau misalnya dibuang alif lamnya, maka diganti menjadi tanwin. Zalika kitabun. Isim juga, apa tanda isimnya? Tanwin. Ya. Oke. Berarti tanda yang pertama khafat, tanda yang kedua adalah at-tanwin imma dhammatain au fathatain kasratain. Kemudian yang ketiga dukhulil alif wal lam, bisa dimasuki alif dan lam. Kemudian tanda yang keempat adalah masuk huruf khafat. Masuk huruf khafat. Apa itu huruf khafat? Min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf dan lam. Ada 9 huruf. Min kita tuliskan. Huruf khafat ada 9. Min, ila, an, ala, fi, rubba, kemudian al-kaf, kemudian an-lam. Nah, tanda kalimat tersebut adalah isim, bisa dimasuki salah satu huruf yang 9 ini. Contohnya minal masjidi, berarti kalimat al-masjidi adalah kalimat isim. Kenapa? Karena dia dimasuki salah satu huruf yang 9, yaitu huruf khafat, min. Atau misalnya dhahabtu ilal, kita ganti misalnya. Tadi raja'tu mina, sekarang kita ganti menjadi ila. Dhahabtu ila. Maka kalimat al-masjidi juga kalimat isim. Apa tanda isimnya? Dia dimasuki oleh huruf khafat. Dimasuki oleh huruf khafat. Ada banyak tanda isimnya di sini. Yang pertama, misalnya dia makhfud, artinya dikasrohkan. Yang kedua, ada alif dan lam. Kemudian dia dimasuki huruf khafat. Jadi tanda isim di kalimat al-masjidi di sini ada 3. Kasroh, khafat, alif dan lam, dan dimasuki huruf jar. Jadi tanda bahwa kalimat tersebut adalah kalimat isim atau kata benda bisa dimasuki oleh huruf yang 9 ini. Salah satu huruf yang 9. Imma, dia min, ila, an, ala, fi, rubba, kaf, dan lam. Misalnya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran masaluhum kamasali, ya, masaluhum kita tuliskan. Masaluhum kamasali. Ya, maka kalimat masali di sini adalah kalimat isim. Apa tanda isimnya? Ada huruf kaf. Masaluhum kamasali. Ya, maka masali adalah kalimat isim atau kata benda. Apa tandanya? Dia dimasuki oleh kaf, yaitu huruf khafat, al-kaf. Tamam. Kemudian ada juga kalimat lahum. Lahum berarti hum kalimat isim. Apa tanda isimnya? Dimasuki huruf khafat, yaitu al-lam. Dan sebagainya, bisa nanti ditatbikan, dipraktekkan kepada kalimat-kalimat yang banyak dimasuki oleh huruf-huruf yang 9 ini. Dia dalam Al-Quran sangat banyak. Oke, itu tanda yang keempat. Yang pertama khafat, yang kedua tanwin, yang ketiga dukhul alif wal lam, kemudian yang keempat adalah huruf khafat, kemudian yang kelima adalah dimasuki huruf qasam. Apa itu huruf qasam? Huruf yang maknanya adalah sumpah. Misalnya wallahi, billahi,
tallahi. Maka kalimat Allah adalah kalimat isim. Kenapa? Karena dimasuki huruf qasam, yaitu waw, alba, watta. Itu ya. Waw misalnya wallahi, wallahi, misalnya wallahi, wallahi. Maka Allahi adalah kalimat isim. Kenapa? Dia dimasuki oleh huruf khafat, yaitu al-waw. Misalnya billahi, maka Allahi adalah kalimat isim. Dalam Al-Quran sangat banyak. Misalnya wal asri, wal asri. Maka al asri adalah kalimat isim. Apa tanda isimnya? Dimasuki huruf khafat, yaitu yang artinya demi masa. Wal asri, demi masa. Wad duha, demi waktu duha. Wasyamsi wa duhaha, dan sebagainya adalah kalimat isim. Kenapa? Karena dimasuki huruf qasam, yaitu waw, ba, dan ta. Itu secara umum tanda daripada isim yang disebutkan dalam matan Al-Ajurumiyah. Mungkin bisa kita tuliskan. Tanda isim ada 5. Pertama al-khafad, al-khabdu. Yang kedua adalah at-tanwin. Kemudian dukhul, al-alif, wal-lam. Kemudian kita hapus dulu. Kita sekarang fokus kepada isim ya, tanda isim. Pertama khafat, at-tanwin, kemudian dukhul, alif, wal, lam. Contoh yang khafat adalah ila al-masjidi, masjidi. Maka di sini tanda isimnya al-masjidi kasrah. Yang tanwin ila masjidin, ya masjidin. Maka di sini tanda isimnya ada tanwin. Alif wal lam, misalnya sama juga ilal masjidi. Al masjidi kalimat isim. Apa tandanya? Alif dan lam di awal kalimat. Kemudian tanda yang keempat adalah dukhul harfil jar. Contohnya ila al masjidi juga sama contohnya. Ini huruf jar masuk kepada kalimat al masjidi, maka masjidi adalah kalimat isim. Kenapa? Karena dia dimasuki huruf jar. Kemudian tanda yang kelima adalah dukhul harfi al qasam. Contohnya wallahi, billahi, dan tallahi. Itu seputar tanda daripada isim. Kita ulang dari awal. Tanda isim, kata benda, kalimat terbagi menjadi 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim dalam bahasa Indonesia adalah kata benda, fi'il kata kerja, huruf adalah kata penyambung, kata sambung. Kemudian masing-masing isim, fi'il, dan huruf mempunyai tanda masing-masing. Tanda isim ada 5. Yang pertama khafat, yaitu bisa dikasrohkan. Contohnya ilal masjidi, al masjidi isim, tanda isimnya adalah khafat, yaitu kasroh. Kemudian at-tanwin, contohnya ila masjidin, masjidin adalah kalimat isim. Kenapa ada tanwin? Tanwin tadi imma dhammatain atau kasrotain atau fathatain. Bisa di sini yang dicontohkan adalah kalimat yang kasrotain. Kemudian tanda ketiga dukhulul alif wal lam, bisa dimasuki alif dan lam. Contohnya ilal masjidi, ilal masjidi, maka al masjidi adalah isim. Kenapa? Ada alif dan lam di awal kalimat. Kemudian dukhul harfil jar, contohnya ilal masjidi juga. Maka kalimat al masjidi adalah kalimat isim, yaitu dimasuki huruf jar ila al masjidi. Al masjidi kalimat isim. Kemudian dukhul harfil qasam, contohnya wallahi, billahi, tallahi. Jadi kalau kita simpulkan dalam kalimat ilal, ya kita simpulkan kalimat ilal masjidi, di sini ada 3 tanda daripada isim. Pertama adalah khafat, yaitu kasroh. Yang kedua alif lam. Yang ketiga adalah dia dimasuki huruf jar. Jadi dalam satu kalimat bisa dia dimasuki 3 tanda daripada kalimat tanda kalimat isim.
Kalau ila masjidin juga tiga tanda. Ada huruf jar, ada dia khafat dan tanwin. Khafat dan tanwin. Huruf jar, khafat yaitu kasroh, kemudian tanwin yaitu kasrotain. Jadi dalam satu kalimat bisa dimasuki tiga tanda sekaligus daripada tanda-tanda isim. Untuk pembahasan kalimat yang kedua yaitu fi'il. Fi'il atau kata kerja. Oke, sama seperti isim. Isim mempunyai tanda khusus, alamat, kemudian fi'il juga mempunyai alamat. Nah, tanda-tanda fi'il adalah qala sahibul matni, beliau mengatakan wal fi'lu yu'rafu biqad. Fi'il yu'rafu biqad wasin wasaufa wa ta'id ta'nitsi as-sakinah. Fi'il bisa kita ketahui, bisa kita kenal dengan adanya 4 tanda. Yang pertama ada qad, yang kedua ada sin, yang ketiga ada saufa, kemudian yang keempat adalah ta'nis yang sukun. Kita tuliskan, tanda yang pertama adalah qad, ada qad. Yang kedua adalah ada as-sin, kemudian ada saufa, kemudian ada ta'u at-ta'nis as-sakinah. Oke, kita masuk yang pertama. Salah satu ciri fi'il adalah dimasuki huruf qad. Contohnya dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Maka kalimat qad aflaha, maka aflaha adalah kalimat fi'il. Kenapa dia kalimat fi'il? Karena dia dimasuki oleh tanda-tanda fi'il, yaitu qad. Ada qad di awal kalimat. Qad aflaha, sungguh beruntunglah. Sungguh beruntunglah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Qad aflaha. Dalam iqamah juga, qad qama. Qad qamatis shalah misalnya. Maka kalimat qamat adalah kalimat fi'il. Kenapa? Karena dia dimasuki oleh tanda-tanda fi'il, yaitu adalah qad di awal kalimatnya. Dalam Al-Quran, walaqad atayna Musal kitaba, gitu kan? Walaqad atayna, maka kalimat atayna adalah kalimat fi'il. Kenapa dia kalimat fi'il? Karena dimasuki oleh tanda fi'il, yaitu qad. Walaqad atayna. Itu tanda yang pertama, dan masih banyak contoh yang lain bisa kita nanti tatbikan, praktekkan ke kalimat-kalimat yang lain dalam Al-Quran atau dalam kitab-kitab yang lain juga bisa nanti kita baca. Yang kedua adalah tandanya as-sin dalam Al-Quran. Contohnya sayaqulu sufaha, sayaqulu sufaha. Maka kalimat yaqul adalah kalimat fi'il. Kenapa disebut kalimat fi'il, kata kerja? Karena dia diawali oleh sin. Ya. Sayaqul. Sayaqulu sufaha, akan berkatalah orang-orang yang bodoh gitu. Maka kalimat yaqul adalah kalimat fi'il. Kenapa? Ada sin di awal kalimat. Sayaqul. Sayaqul. Dalam Al-Qur'an, sayaqulu lakal mukhallafun. Ya, sayaqul, maka yaqul adalah kalimat fi'il karena dimasuki tanda-tanda fi'il, yaitu sin. Tanda yang ketiga adalah saufa. Saufa. Contohnya adalah saufa ta'lamun atau ta'lam. Saufa ta'lam. Maka kalimat ta'lam adalah kalimat fi'il, kata kerja. Kelak engkau akan pasti mengetahui. Saufa ta'lam. Misalnya saufa ta'lam anni uhibbuk. Kalau engkau tahu bahwasanya aku mencintaimu, gitu kan? Saufa ta'lam anni uhibbuk, itu. Saufa ta'lam anni ashtaqu ilaik. Nanti engkau bakalan tahu bahwasanya selama ini aku sangat merindukanmu, kan gitu. Maka saufa ta'lam, ya, saufa ta'lam di sini ta'lam adalah kalimat fi'il. Kenapa? Karena dimasuki tanda fi'il, yaitu saufa, yang artinya adalah kelak. Kalau sin artinya adalah akan. Ya, kalau qad
sungguh. Qad aflaha, sungguh beruntunglah al-mu'minun. Sayaqulu sufa, akan berkatalah orang-orang yang bodoh. Ya. Kalau saufa ta'lam, kelak engkau akan mengetahui. Kalau misalnya saufa diganti menjadi sa, maka sa ta'lam, akan engkau ketahui. Ya, itu. Kemudian tanda yang keempat adalah ta'ut ta'nis as-sakinah. Misalnya di contoh yang di atas, qad qamat. Qamat as-shalah. Maka kalimat qamat adalah kalimat fi'il. Apa tanda fi'ilnya? Yaitu ta ta'nis yang sukun di akhir kalimatnya. Itu tanda yang kedua. Tanda pertama apa? Ada qad di awal. Qad masuk kepada fi'il. Kalau dia masuk kepada sebuah kalimat, maka kalimat tersebut adalah kalimat fi'il. Maka qamat adalah kalimat fi'il. Apa tanda yang lain? Ada ta ta'nis di akhir kalimat. Maka kalimat qamat adalah kalimat fi'il, kata kerja. Kenapa? Karena dimasuki dua tanda fi'il, yaitu qad di awal kalimat, kemudian ta di akhir kalimatnya. Qamat. Qad qamat. Jadi tanda fi'il ada 4, tadi tanda isim ada 5, sekarang tanda fi'il ada 4, yaitu pertama qad artinya sungguh, qad aflahal mu'minun. Ya. Kemudian ada sin di awal kalimat, sayaqulus sufaha. Maka kalimat yaqul adalah kalimat fi'il, ada sin di awal kalimat. Saufa ta'lam. Ya, apa saufa tandam? Ya, saufa tandam, saufa ta'lam. Itu kelak engkau akan menyesal. Ya, saufa tandam, saufa ta'lam. Maka kalimat tersebut ta'lam wa tandam adalah kalimat fi'il karena ada saufa di awal kalimat. Kemudian ta'u ta'nis as-sakinah. Ta'u ta'nis as-sakinah adalah tanda fi'il yang dia fokusnya di akhir kalimat. Sedangkan 3 yang pertama, qad, as-sin, as-saufa, itu pasti berada di awal kalimat. Sedangkan ta'u ta'nis as-sakinah, dia di akhir kalimat. Oke, itu tanda fi'il. Oke, kita baca matanya. Wal fi'lu yu'rafu bi qad was-sini wa saufa wa ta'i ta'nis as-sakinah. Fi'il bisa kita kenal dengan qad di awal kalimat, sin di awal kalimat, saufa di awal kalimat, dan ta ta'nis as-sakinah di akhir kalimatnya. Maka ketika kita menemukan salah satu dari yang 3 ini dalam sebuah kalimat, maka kita bisa mengetahui, bisa memastikan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat fi'il atau kata kerja. Contohnya sangat banyak, ada di Al-Quran, ada di kitab-kitab bahasa Arab. Bisa nanti teman-teman baca kembali di kitab-kitab, di buku-buku, di majalah-majalah juga sangat banyak. Oke, isim sudah selesai, fi'il sudah selesai. Sekarang kita masuk yang terakhir daripada pembagian kalimat, yaitu al-huruf atau al-harfu, huruf, kata sambung. Al-harfu, apa tanda al-harfu? Tanda al-harfu adalah adamu salahiyatihi li'alamati al-ismi wal fi'il. Itu tandanya. Tanda haruf adalah bahwasanya dia nggak layak menerima tanda isim dan tanda fi'il. Jadi tanda isim tadi ada 5, tanda fi'il ada 5. Ketika ada sebuah kalimat yang mana dia tidak bisa menerima salah satu tanda isim atau tanda fi'il yang 4 tersebut, maka kita memastikan bahwasanya dia adalah al-huruf. Contohnya, zahabtu ila al-madrasati. Dhahabtu adalah kalimat fi'il. Atau kita buat aja sa-azhabu. Maka kalimat sa-azhabu adalah fi'il. Kenapa? Ada sin di awal kalimat sa-azhabu. Kemudian al-madrasati adalah kalimat isim. Kenapa? Ada alif dan lam. Sedangkan ila adalah huruf, harfun. Kenapa? Karena dia nggak bisa menerima tanda fi'il dan tanda isim. Dia hanya tugasnya menyambungkan antara fi'il sa'adhabu dengan dengan al-madrasati. Dia kata sambung. Jadi tanda huruf adalah dia nggak bisa menerima tanda huruf, tanda isim dan tanda fi'il. Ketika ada kalimat yang tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il,
maka kita bisa memastikan bahwasanya dia adalah kalimat huruf atau kata sambung dalam bahasa Indonesia. Contohnya sa'adhabu ilal madrasati atau sa'arji'u minal bait. Minal baiti. Maka sa'arji'u adalah kalimat apa? Kalimat fi'il. Kenapa? Ada sin di awal kalimat. Kemudian al-baiti adalah kalimat isim. Kenapa? Ada alif dan lam. Kemudian ada kasroh. Kemudian kalimat min adalah huruf. Kenapa dia huruf? Karena dia nggak bisa menerima tanda fi'il dan tidak menerima tanda isim. Kita baca matanya adalah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf adalah kalimat yang tidak layak bersamanya tanda isim dan tanda fi'il. Jadi kesimpulannya adalah kalimat terbagi menjadi 3. Isim, kata benda, fi'il, kata kerja, huruf, kata sambung atau kata penyambung. Isim ada tandanya, ada 5, ada khafat, tanwin, alif dan lam, kemudian masuk huruf khafat dan masuk huruf qasam. Dan tadi sudah kita contohkan masing-masing. Kemudian fi'il juga ada tandanya. Bisa dimasuki qad, ada sin di awal kalimat, ada saufa di awal kalimat, dan ada ta ta'nis yang mati atau yang sukun di akhir kalimat. Sedangkan huruf adalah dia tidak bisa menerima tanda isim yang 5 tadi dan tidak bisa menerima tanda fi'il yang 4 tadi. Maka kalau dia tidak bisa menerima tanda isim dan fi'il, maka kita pastikan dia adalah kalimat huruf atau kata penyambung. Ini seputar muqaddimah atau pengenalan tentang al-kalam. Ada syarat kalam, kemudian ada pembagian kalimat, ada isim, ada fi'il, ada huruf, dan kita sudah memberikan contohnya masing-masing dan tanda-tandanya. Hada wabillahi taufik. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.